bersama kita Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Bapak Dr. Wihaja SAG MPD. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dalam talk show Solidaritas Genting dengan tema Tumbuh Tanpa Batas, Generasi Bebas Stunting. Boleh kita berikan semangat Bapak dan Ibu untuk acara pagi hari ini yang kita ikuti bersama. Senang sekali saya Glory Oyong dapat memandu acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, izinkan terlebih dahulu saya menyapa yang kami hormati yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah hadir secara langsung maupun juga yang hadir bergabung secara daring di platform Zoom dari seluruh Indonesia, yang disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan yang terhormat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Bapak Dr. Wihaji SAG MPD. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati, juga kami ingin menyapa Ibu Wakil Menteri Kependidikan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN Ibu Ratu Ayu Isyana Bagus Oka SOS. Selamat pagi Ibu. Dan tentu kami juga ingin menyapa para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kemenduk Bangga atau BKKBN yang hadir pada pagi hari ini secara langsung maupun juga yang bergabung secara daring. Kami juga ingin menyapa para mitra kerja Kemenduk Bangga atau BKKBN yang hadir di tengah-tengah kita, Bank Mandiri, Basnas, BNI, BSI Maslahat, Yayasan Kita Bisa, PT Indofood, Rumah Zakat, Lazismu, Rotary Distrik 3410, dan juga PT PNN 3 yang menjadi mitra kerja, mitra penggerak untuk Genting ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami juga ingin menyapa CEO Tribun Network yang hadir, Bapak Dahlan Dahi. Terima kasih Pak Dahlan. Direktur Komersial Tribun Network, Bapak Hardianus Cipiantoro, Bapak Domuara Ambarita, News Vice Director Tribun Network yang juga hadir bersama dengan jajaran pimpinan redaksi dan juga pimpinan bisnis di seluruh Indonesia. Dan juga tentu kami ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa, karena pada hari ini hadir juga perwakilan mahasiswa generasi emas Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian tamu undangan, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Dan terlebih kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada dukungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN yang mendukung penuh terselenggaranya acara pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentu stunting masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam upaya untuk menyiapkan generasi emas 2045. Berdasarkan data terbaru yang kami rangkumkan, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 19,8%. Ini adalah sebuah angka yang mengingatkan kita bersama bahwa diperlukan upaya bersama lintas sektor untuk dapat mempercepat penurunan stunting di negeri ini. Dan tentu gerakannya tidak bisa sendirian, melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari individu, lembaga, dunia usaha hingga juga media untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran dan juga solidaritas publik terhadap persoalan stunting ini.
Dan sebagai bagian juga dari upaya diseminasi informasi dan juga penguatan komitmen publik, kami menghadirkan talk show Solidaritas Genting, Tumbuh Tanpa Batas Generasi Bebas Stunting. Ini adalah ruang kita untuk dapat berdialog dan juga bisa menyatukan berbagai upaya baik dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan juga saling berbagi strategi, saling berbagi pengalaman, serta juga gagasan dalam memperkuat gerakan sosial yang kita gagas bersama-sama ini. Bapak dan Ibu, tentu kita juga ingin langsung mendengarkan juga nanti dari para narasumber apa yang bisa dilakukan sebagai langkah nyata untuk menggulirkan kembali gerakan-gerakan baik ini di tahun-tahun mendatang, serta juga ikut melihat apa yang sudah dilakukan selama setahun belakangan ini. Untuk itu, segera kita awali acara pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohonkan hadirin untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya rekan-rekan yang hadir pada acara pagi hari ini demi kelancaran acara kita, marilah kita panjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Pitoyo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara yang kita selenggarakan berjalan lancar, sukses dan penuh berkah. Saya akan berdoa dengan menggunakan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Rauf ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna inna si'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kam hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tentu bagian dari gerakan juga perlu digemakan lebih luas lagi melalui media. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Glory. Pak Menteri, Mbak Glory ini baru aja merayakan ulang tahun. Jadi ya selamat ulang tahun ke Mbak Glory. Mbak Glory ini adalah Direktur Komunikasi Kompas Gramedia. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mengenalnya sebagai presenter yang baik. Tapi kalau kami mengenalnya sebagai Direktur Komunikasi Kompas Gramedia. Dan Tribun adalah bagian dari Kompas Gramedia ya, jadi Pak Menteri tadi saya jelasin. Baik, Bapak Menteri Kependudukan, Kepala BKKBN yang sangat saya hormati, terima kasih Pak. Tumbuh dan besar bersama Tribun di Jawa Tengah. Dan kata Ibu Saida tadi bahwa baru satu kali jadi calon bupati langsung jadi. Jadi ini kita mesti belajar sama Pak Menteri ini. Ada Wakil Menteri juga. Wah ini yang cantik. Terima kasih sudah datang. Jarang-jarang loh ada acara ada menterinya, ada wakil menterinya. Tapi saya udah tanya tadi Pak. Katanya tugasnya Ibu Wakil Menteri adalah membantu Pak Menteri. Jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk. Oke. Ibu Saidah. Ini perempuan yang hebat dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, ya teman-teman adik-adik mahasiswa yang pengen belajar, ini saya rasa beliau tokoh yang baik sekali. Dr. Sani dari Rotary Club, usianya masih muda, 75 Pak ya. Jadi kalau yang sudah berusia 50 berarti kita berpikir kita masih punya waktu 25 tahun ke depan lagi ya. Moga-moga kita semua sehat-sehat saja ya. Kemudian dari Yayasan Kita Bisa, Pak CEO-nya
Terima kasih sudah datang. Pak Menteri, izin saya laporkan. Acara ini juga diikuti oleh teman-teman BKKBN seluruh Indonesia di kantor Tribun. Kebetulan Tribun punya kantor 34 ya, di seluruh Indonesia. Kita punya studio juga Pak, jadi kalau kita bisa sosialisasikan kegiatan BKKBN, kegiatan ini itu satu kehormatan. Tapi mungkin begini Pak Menteri, izin. Sejak 2003, Tribun sudah ikut di sini dalam gerakan stunting. Kenapa? Karena stunting ini ada dua persoalan. Gangguan fisik, artinya fisiknya nggak normal, lebih pendek misalnya atau lebih kecil. Tapi yang lebih buruk lagi adalah gangguan pertumbuhan intelektual, artinya IQ-nya di bawah 90. Dan kalau 19% dari 270 juta bangsa ini menghadapi masalah ini, maka bangsa ini dalam bahaya besar. Jadi itu kami merasa bahwa kalau ada yang Tribun bisa lakukan, betapapun kecilnya, ini sungguh-sungguh kehormatan. Dan Pak Menteri, masalah ini hari ini, dan kalau kita selesaikan hari ini, kita bisa membangun generasi yang lebih baik ke depan. Jadi satu kehormatan bisa ikut menjadi bagian kecil dari gerakan ini. Nah ini saya izin laporkan Pak, pada periode Maret 2023 sampai 2024 ini ada Dr. Pitoyo. Mana Pak Pitoyo, katanya seniornya Pak Menteri. Memang benar ini senior kita semua Pak. Dr. Pitoyo ini tahun depan akan pensiun di Tribun dan beliau ini menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Tribun ya. Dan tadi saya tanya, waktu Maret 2023 sampai akhir Desember 2024 sebelum Pilpres, kita sudah ikut gerakan stunting ini di 34 provinsi. Peran kita sebagai media itu cuma connecting the dot. Jadi Tribun itu cuma mampu menjalankan connecting the dot, menghubungkan antara mereka yang mau berkontribusi seperti Rotary atau Basnas dengan mereka yang membutuhkan. Jadi kayak connecting the dot. Dan itu ada 1029 anak asuh dengan ratusan ribu telur. Karena waktu itu gerakannya adalah 2 telur cukup. Itu yang pertama Pak Menteri, izin saya laporkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Bangsa ini Pak, menurut saya diciptakan oleh banyak elemen. Tapi yang paling penting adalah BKKBN. 2 anak cukup. Jadi kalau generasi saya itu sangat paham bahwa tidak gampang meyakinkan orang tua di tahun 80-an, tahun 90-an bahwa punya 2 anak itu udah cukup. Dan mungkin sebagian dari kita masih generasi terakhir yang bersaudara 6 atau 7. Dan BKKBN meyakinkan kita semua bahwa 2 anak cukup. Yang muda-muda ini pasti udah merasa bahwa lebih dari 2 kayak nggak baik. Itu jasa terbesar BKKBN bagi bangsa ini. Jadi tepuk tangan dulu untuk BKKBN. Mantap. Terakhir. Tadi Bu Saida di Basnas Pak Menteri saya bilang begini. Jadi Basnas, Komisi Persaingan Usaha dan ini sebenarnya gerakan untuk mengelola dampak buruk dari kapitalisme. Ya, jadi kapitalismenya sistem yang baik, yang mendorong kompetisi, yang membuat yang paling baik bisa survive, tapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, tapi kita tahu ada side effect-nya, ada dampak negatifnya. Nah yang kita kelola ini adalah dampak negatifnya. Jadi kita tidak sedang berdiskusi tentang bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi ini tidak tentang siapa yang paling kaya, tapi kita berdiskusi tentang bagaimana memberi kontribusi sebesar-besarnya. Dan itu adalah area kemuliaan. Dan semoga masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan oleh CEO Tribun Network bahwa acara ini juga diikuti oleh seluruh keluarga besar BKKBN di 34 provinsi. Untuk itu boleh kita layangkan pandangan sejenak ke layar yang ada di depan. Kita menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di Zoom. Boleh untuk melambai-lambaikan tangannya? Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.
Bapak dan Ibu semua, tentunya perjalanan sebuah gerakan tidak lepas dari kerja nyata dan juga dedikasi banyak pihak. Untuk itu melalui tayangan yang akan kita saksikan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang telah menumbuhkan juga semangat solidaritas di berbagai penjuru negeri dan juga telah berlangsung selama 1 tahun ini. Kita saksikan bersama. Di balik cita-cita memiliki generasi emas, Indonesia memiliki tantangan serius yang mengancam potensi jutaan anak, yakni stunting. 1 dari 5 balita Indonesia terancam resiko stunting. Ancaman ini tak hanya pada fisik, tapi juga kecerdasan. Stunting disebabkan oleh kurangnya gizi, buruknya sanitasi, dan pola asuh yang kurang tepat. Dampaknya, generasi lemah daya saing, mudah sakit, dan terhambat kognitif. Untuk mempercepat penurunan dan menciptakan solusi yang berbasis gotong royong, diluncurkanlah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang diinisiasi oleh Kemendikbangga BKKBN dan berbagai pihak. Genting adalah gerakan gotong royong orang tua asuh atau OTA untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting dengan cara memberikan bantuan nutrisi atau non-nutrisi bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta atau anak asuh dengan tingkat kesejahteraan rendah dan atau beresiko stunting hingga anak berusia 2 tahun. Menghadapi tantangan ini, pada 5 Desember 2024 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, program kolosal Genting diluncurkan secara nasional. Ini adalah ikhtiar gotong royong untuk memastikan kehadiran negara dan masyarakat bagi keluarga beresiko stunting. Satu langkah kecil untuk masa depan yang besar. Kesuksesan Genting lahir dari kolaborasi lintas sektor, bekerja sama dengan mitra Pentahelix, baik yang berskala nasional maupun kewilayahan, bahkan perseorangan. Ada 271.071 mitra yang turut berperan sebagai orang tua asuh yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh 10 mitra Pentahelix dalam program Genting. Bersama para mitra, Kemendikbangga BKKBN menghadirkan langkah dan aksi nyata dalam mendukung Genting untuk membantu keluarga resiko stunting. Kader genre dan tim pendamping keluarga hadir di desa-desa memberikan edukasi gizi dan pendampingan keluarga. Dari pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas, semua bergerak bersama. Sampai saat ini, sudah terdapat 1.404.969 anak asuh yang diterima oleh penerima manfaat keluarga resiko stunting. Bantuan yang disalurkan mencakup nutrisi bergizi, perbaikan sanitasi dan rumah, edukasi keluarga beresiko stunting, dan penyediaan sarana air bersih. Total dukungan mencapai Rp296.591.902.351 per 1 Oktober 2025. Keluarga beresiko stunting atau KRS mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya, seperti adanya pendampingan dan edukasi. Tahun 2025, Genting menargetkan menjangkau 1 juta keluarga beresiko stunting. Lebih dari sekedar bantuan, Genting adalah gerakan kemanusiaan yang menumbuhkan empati dan solidaritas nasional. Harapannya, Genting dapat bertransformasi menjadi gerakan kebiasaan nasional agar setiap anak Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan optimal dan perkembangan yang ideal sehingga menjadi generasi emas 2045 yang berkualitas, bebas dari stunting. Dari keluarga untuk keluarga demi generasi Indonesia yang tumbuh tanpa batas. Ternyata BKKBN dia punya petugas di desa.
Penyuluh KB. Penyuluh KB. Jadi sekarang tugas tambahan penyuluh KB, Deliver. dia Mengantar. ambil makan dari apa? Dapur. Dari dapur, dia ngantar ke Ibu hamil. Jadi we deliver ibu hamil. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN mengajak Bapak Ibu, ayo kita siapkan generasi ke depan, generasi yang hebat. Dengan cara Bapak Ibu bisa menjadi orang tua asuh. Kita punya gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk 1 juta anak Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih dengan program bantuan genting ini. Kami sangat merasa terbantu. Dengan adanya gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, saya tidak khawatir lagi anak-anak akan stunting. Tapi semua mulai terasa berbeda sejak kami menerima bantuan renovasi rumah dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Untuk apa yang sudah baru kita saksikan. Tidak mudah tentu gerakan ini untuk terus bisa bergulir, tapi dengan adanya semangat kolaborasi saya yakin ini akan mencapai 1 juta anak tadi ya Pak ya, 1 juta keluarga tadi dan bahkan lebih besar dari itu lagi. Bapak dan Ibu, tentu perjalanan panjang yang kita lihat bahwa jika ada kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat dan juga seluruh pihak lainnya bergandengan tangan, perubahan nyata bisa terwujud. Untuk itu, mari saja kita dukung solidaritas ini untuk menumbuhkan harapan bagi generasi Indonesia yang lebih sehat dan juga tentunya lebih kuat. Sebagai bentuk dari apresiasi atas kolaborasi dan juga kontribusi berbagai pihak dalam mendukung gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, saat ini kita juga akan menyaksikan bersama-sama pemberian penghargaan dan juga anugerah kepada para mitra genting yang telah berperan aktif dalam mewujudkan gerakan ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita sambut dengan penuh semangat para mitra yang akan hadir di atas panggung untuk menerima penghargaan pada siang hari ini. Yang pertama, kami mengundang Bank Mandiri. Kami silakan perwakilan Bank Mandiri untuk hadir di atas panggung. Berikutnya Basnas. Kami silakan. BNI. Kami silakan. BSI Maslahat. Yayasan Kita Bisa. Indofood. Rumah Zakat. Lazismu. Dan Rotary District 3410. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk para mitra penggerak yang luar biasa, para orang tua asuh. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Bapak Dr. Wihaji SAG MPD berkenan memberikan penghargaan di atas panggung. Terima kasih sekali lagi kepada Bank Mandiri atas segala upaya dukungan menjadikan anak-anak bangsa kita lebih sehat tentunya dan juga menjadi generasi emas. Basnas, terima kasih luar biasa atas dukungannya. Kepada mitra selanjutnya BNI. Kontribusi dari perbankan tentunya terima kasih pula kepada BSI Maslahat. Dan bukti nyata dari kekompakan masyarakat Indonesia melalui Yayasan Kita Bisa. Terima kasih pula kami ucapkan untuk mitra Indofood. Upaya bersama kolaboratif dari Rumah Zakat
peran serta, peran aktif dari Lazismu. Dan tentunya juga masyarakat yang bergabung dalam Rotary District 3410. Sekali lagi kami undang, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Untuk para mitra penggerak, kami mengundang Bapak Menteri, Ibu Wakil Menteri untuk ikut bergabung, berfoto bersama. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita berikan apresiasi kita yang paling hangat. Dan kiranya para mitra penggerak ini menjadi juga motor untuk mengajak lebih banyak lagi mitra-mitra lain bergabung dan berpartisipasi. Jangan lupa logo tangan keluarga berencananya ya. Silakan 3, 2, 1. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Menteri untuk berkenan boleh melanjutkan Bapak. Kita akan mendengarkan selanjutnya keynote speech. Bapak dan Ibu mari kita sambut bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN dalam keynote speech-nya. Kami silakan. Terima kasih khususnya Bang Dahlan. Luar biasa hari ini ada suasana yang berbeda. Ternyata dari tribun itu punya sejarah tentang stunting. Nanti saya cerita. Terima kasih Bang Dahlan. Tepuk tangan untuk Bang Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bang Dahlan, saya bukan Menteri Agama, tapi kasih mikotimah dikit-dikit. Yang saya hormati Ibu Wamen, terima kasih Bu Isana Bagosoka. Yang hari ini memang saya minta untuk mendampingi karena ini bagian dari program kementerian besar yang mesti dikeroyok bareng-bareng. Kemudian yang saya hormati yang hari ini harus saya sebut satu persatu sebagai supporting saya. Selama saya turun ke daerah, saya keliling Indonesia, beliau-beliau lah yang mendampingi saya, tidak hanya fisik tapi juga isinya juga ikut didampingi untuk membantu warga negara kita yang belum beruntung. Karena itu yang pertama, ini senior saya, Bu Nyai Syaidah Syakwan. Terima kasih Bu dari Basnas, tepuk tangan buat beliau. Karena Prof. Nur Rahmat tadi sudah komunikasi, izin karena ada agenda. Terima kasih. Kemudian dari Rotary International District 3410, Dr. Sony Sutarli, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini kadang ke Sulawesi, kadang ke NTT kemarin ya, sama beliau juga mendampingi. Terima kasih. Kemudian dari anak muda kita, CEO Kita Bisa, Fikra. Makasih Fikra. Ini anak muda yang nanti menjadi inspirasi teman-teman. Saya sudah ngobrol banyak hal. Ternyata dia punya something new, sesuatu yang menurut saya novelty. Kemudian dari PT Bank Mandiri, Bapak M.A. Sitik Iswara, terima kasih Pak. Karena dengan apa yang sudah diberikan kepada Bapak melalui kita, tapi kepada penerima manfaat, terima kasih sudah kita salurkan di berbagai tempat. Kemudian dari BNI, Putrama Wahyu Setiawan Eshud, terima kasih. Terima kasih Pak Putrama. Dari BNI sama dengan Mandiri. Kemudian dari BSI Maslahat, Bapak Sukoryanto Saputro. Terima kasih Pak Suko, sukses selalu. Kemudian dari Indofood, Muhammad Hanif Alfrisal. Terima kasih. Tepuk tangan juga. Kemudian dari Lazismu, Bapak Arif Jamari Muiz. Terima kasih Pak. Lazismu ada di mana-mana, jadi support kita. Kemudian dari Rumah Zakat, terima kasih Pak. Karena ini perlu saya sebut khusus, kemarin saya pas di Sulawesi Utara, saya sampaikan bahwa namanya Rumah Zakat,
tapi penerima manfaatnya tidak hanya Muslim. Kemarin di Sulawesi Utara non-Muslim yang kita berikan, karena itu saya terima kasih kepada Rumah Zakat. Thank you, tepuk tangan dari Rumah Zakat. Kemudian dari PTM, wabil khusus yang menangani Pak Deputi, Pak Teguh, ini kelihatannya beda-beda tipis dengan Mbak Glory ini. Sama-sama baru ulang tahun Mbak Glory, jadi kelihatannya ketemu juga dengan Tribun ini. Terima kasih Pak Deputi. Kemudian para PTP, saya nggak sebut satu persatu, direktur-direktur. Kemudian komisioner dari Tribun Network, Bapak Sentrianto, hadir. Terima kasih Pak. Wah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, tapi nggak apa-apa Bang, saya sebut lagi Bang. CEO dari Tribun Network, Dahlan Dahi. Bapak, makasih Pak Dahlan, luar biasa Bang Dahlan. Saya memang agak lumayan, beberapa kali saya ngobrol di studio Tribun, terutama di Jawa Tengah. Ada cerita yang barangkali mesti beliau-beliau di Jawa Tengah ingat. Karena kadang saya ini kayak dukun, mengetahui apa yang belum terjadi, tapi dengan analisa. Itu yang tahu hanya Tribun Jawa Tengah. Terima kasih barangkali hadir beliau ikut di dalam acara hari ini. Kemudian para kepala dinas, khususnya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhoyono hadir, terima kasih. Kemudian Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Laut Kolonel Laut Laude M. Halib, terima kasih. Kemudian luar biasa, nanti kita akan ada acara di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Terima kasih. Yang belum saya sebut, staf sus, terima kasih. Bang Farudin, Pak Triaka, Pak Priang Mangku. Kemudian wabil khusus saya kira ada teman-teman mahasiswa dan genre ada? Iya. Itu saya lihat wajahnya Madece, masa depan cerah. Yang lain saya nggak ngerti, mungkin ada yang Madeksu. Masa depan su. Ya sudah pokoknya jangan suram ya, yang penting sukses. Bapak Ibu peserta kegiatan yang hari ini bagian dari kegiatan Pak Deputi, nanti saya cerita dikit. Tapi sebelum saya cerita, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bagian dari rangkaian acara menjelang 1 tahun saya punya program, bukan kementeriannya, punya program kementerian yang disebut dengan Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dulu tanggal 5 Desember ya, kita launchingkan tanggal 5 Desember di Karawang. Semoga karena Allah SWT kegiatan hari ini lancar semua, Allahumma amin. Yang kedua Bapak sekalian, juga tidak lupa saya hormati teman-teman kepala perwakilan di masing-masing provinsi se-Indonesia, 34 kantor perwakilan, semuanya di kantor Tribun Bang, atau di tempat masing-masing? Di kantor Tribun ya, semoga ini memang Bang Dahlan ini canggih betul itu, mengolahnya ya, sehingga ini jadi sesuatu yang bersama-sama itu. Terima kasih Bang, karena itu saya nanti cerita juga kenapa mereka juga bersama-sama Tribun, karena memang Tribun sejak tahun 2003 sudah concern tentang stunting. Karena itu Pak Deputi tidak salah kalau kita bertempat di sini membangun kolaborasi dan kebersamaan. Tepuk tangan untuk Mbah Danglar. Saya mau mulai cerita tentang ketika saya dipanggil Bapak Presiden ke rumah beliau sebelum dilantik menjadi pembantu presiden. Di rumah beliau di Kertanegara. Pak Haji, tolong urus ibu hamil. Itu saja. Tolong urus ibu hamil. Jawaban saya, siap Bapak. Ini satu kata, satu kalimat, tetapi saya mencoba terjemahkan. Singkat cerita, 21 Oktober, saya bersama teman-teman yang lain dilantik menjadi pembantu beliau di anggota Kabinet Merah Putih. Singkat cerita, seminggu 2 minggu saya belanja masalah, walaupun saya sudah mengerti karena saya pernah menjadi kepala daerah, saya pernah jadi bupati, saya pernah jadi bupati Batang, salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Sedikit banyak saya mengerti tentang
problem-problem kependudukan dan pembangunan keluarga yang hari ini saya emban. Saya sebagai pembantu presiden diamanahkan untuk menjalankan kewenangan di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Salah satu poin pentingnya ternyata apapun kependudukannya, apapun pembangunan keluarga, hulu atau dasarnya, kekuatannya adalah salah satunya yang saya bikin program namanya Genting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kenapa Pak Wiyaji? Setelah tanggal 21 Oktober saya diskusi, kemudian saya ngobrol dengan para deputi, kemudian para ahli-ahli di bidangnya. Yang kemudian kita pernah tahu, pernah baca, dan saya juga tahu karena saya pernah kepala daerah, tahu tentang Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Tim percepatan penurunan stunting. Apa hubungannya? Secara regulasi kita punya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, angka stunting kita masih tinggi. Berapa Pak Wiyaji? Di saat tahun 2021 masih 24%. Terus berkembang terakhir kemarin tahun 2024 dari hasil SSGI tahun 2025 prevalensi stunting kita adalah 19,8. Artinya apa Pak Wiyaji? Artinya kalau ada 10 balita maka 2 stunting. Artinya apa? Artinya 2 anak Indonesia tidak punya kesempatan yang sama dengan kita. Artinya ada 2 anak Indonesia yang punya hak tapi tidak bisa dipenuhi sebagai anak bangsa. Artinya ada 2 orang kehilangan menjadi generasi penerus Indonesia. Dikali 286 juta yang hari ini menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita hitung balitanya sekian juta. Saya merenung, saya berpikir, dan saya akan dolim kalau ini enggak diperhatikan. Kenapa saya bilang dolim? Kita ini beruntung, yang hari ini hadir beruntung. Bapak Ibu, saya Bu Wamen tidak stunting. Bang Dahlan, kalau stunting IQ-nya di bawah 78. Bang Dahlan rata-rata tumbuh tinggi badan dan berat badan di bawah rata-rata. Artinya bangsa Indonesia kehilangan berapa juta anak yang menjadi generasi masa depan. Itulah saya berpikir, berdiskusi, kemudian saya putuskan tentang gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kenapa saya putuskan itu? Inspirasinya dari 2 hal. Saya jujur, salah satunya adalah dulu ada yang namanya GNOTA. Mungkin yang non-zilenial, yang zilenial, milenial belum, tapi yang kolonial ini mungkin akan ingat. Apa itu GNOTA? Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. GNOTA. Itu inspirasi saya. Yang kedua, inspirasi dari survei. Bisa ditampilkan surveinya yang WBI. Apa itu Pak Wiyaji? Bapak Ibu, orang Indonesia adalah orang yang paling dermawan sedunia. Di antara orang yang paling dermawan sedunia dari World Giving Index, 66%-nya orang Indonesia suka membantu orang yang tidak dikenal. Termasuk hari ini yang kita kasih sertifikat dan piagam. Beliau membantu dan tidak satu pun beliau kenal mana yang beliau bantu. Mau Mandiri, BNI, bantu, tapi pasti tidak kenal. Jangan Bapak, saya yang membantu juga tidak kenal. Dan ini fakta, 66% membantu bagi yang tidak kenal. Apa hubungannya dengan Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting? Ini inspirasi saya bahwa orang Indonesia yang dermawan, yang lebih hebat lagi Bapak Ibu Bang Dahlan. Tidak hanya orang mampu yang terlibat dalam Genting ini. Ada orang yang belum beruntung karena hatinya terketuk. Beliau ikut terlibat.
antisipasi. Ini tidak hanya orang mampu, saya ulangi. Ini tidak hanya orang mampu. Ada yang belum beruntung, yang nasibnya mungkin sama. Tapi ada rasa, ada tes. Ikut menjadi orang tua asuh cegah stunting. Inilah inspirasinya yang kemudian ternyata berdasarkan data. Tolong sampaikan data. Dari 72 juta keluarga Indonesia. Saya ulangi, dari 72 juta keluarga Indonesia, dari 286 jumlah penduduk. Ini datanya. Di Indonesia ada 72 juta keluarga. Dari 72 juta keluarga, ternyata ada 8,6 juta yang kita sebut dengan KRS. Next, sampaikan datanya. Ini Bapak Ibu, 8,6 juta keluarga, bukan orang, bukan anak, keluarga. Terdiri dari 3,7 juta tidak memiliki jamban yang layak. 1,9 juta tidak memiliki air minum yang bersih. Dan 4,3 juta termasuk yang KRS 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Itu maksudnya terlalu muda ini nikahnya pernikahan dini. Terlalu tua itu berarti mohon maaf hamil dalam tanda petik yang termasuk resiko tinggi karena umurnya. Saya kalau ngomong kayak gini agak sensitif jadi. Ya tapi sunatullahnya ada yang 45 masih juga kira-kira. 50 hampir expired, hampir itu masih juga ada gitu. Maka itu termasuk risti yang 4T terlalu banyak itu yang 1 tahun. Kemudian terlalu apalagi satunya terlalu sering yang tadi itu terlalu sering. Oke. Apa hubungannya Pak Wihaji? Inilah KRS kita. Kita sudah 80 tahun merdeka. Kita sudah 80 tahun merdeka. Ini masih ada. Karena itulah saya merenung, saya putuskan. Dan ini genting ini kita tidak pakai APBN. Bapak Ibu terima kasih. BUMN, BUMD terima kasih. Kenapa? Karena kadang pada titik tertentu butuh percepatan. Saya tahu Pak, saya karena mantan kepala daerah di dalam pertanggungjawaban keuangan, prosesnya kadang-kadang jelimet, harus sesuai aturan. Kadang pengen membantu tapi tidak sesuai aturan, jadi kena masalah. Membantu jamban misalnya, nanti ditanya dulu, ada enggak e-planningnya, perencanaannya. Kalau enggak ada, ya enggak boleh. Padahal hari itu butuh jamban. Masa mau diskusikan kita bantu jamban? Kita butuh rumah layak tidak huni. Ditanya dulu, punya sertifikat enggak? Kalau enggak, susah negara. Tapi kita tidak kira-kira tidak menunggu nanti baru tahun depan, itu pun ngantri, saya 10 tahun ke depan. Itulah Bapak Ibu, Bank Mandiri, BNI semuanya yang hadir tadi kita kasih, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan percepatan. Dan bantuan mereka tidak boleh lewat kementerian. Kalau kementerian namanya gratifikasi, suap, sogok, bahaya. Mereka semua, beliau-beliau tadi, teman-teman, anak-anakku, langsung ke penerima manfaat. Langsung ke tadi yang saya sebut 8,6 juta. By name, by address, by foto. Bapak Ibu, beliau yang dari Rotary beberapa kali langsung terjun ke lapangan. Betul. Dari sinilah Bapak Ibu, saya berpikir bahwa menyelamatkan satu generasi, saya ulangi, menyelamatkan satu orang KRS sama dengan menyelamatkan satu generasi. Kita bersyukur, toh kita semua, mohon maaf bahasa saya, kita semua ini tidak pernah minta dilahirkan. Tahu-tahu Tuhan melahirkan kita. Lahirlah Bang Dahlan, lahirlah Wihaji. Bang Dahlan pasti enggak minta, tahu-tahu lahir sama Tuhan. Tapi ingat ada juga yang lahir tidak seperti kita.
di tempat yang berbeda, di tempat orang tua yang berbeda, dalam kondisi yang belum beruntung. Faktanya. Dan alhamdulillah kita tidak lahir dalam kondisi yang belum beruntung, yang hari ini hadir. Saya yakin yang hari ini orang yang beruntung. Direksi dan sebagainya. Apa hubungannya? Karena itu saya pengen mengetuk hatinya sama-sama. Bahwa genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting yang melibatkan partisipasi. Yang saya sebut dengan pentahelik. Kita tidak bisa sendirian, kita mesti bersama-sama. Gak bisa, termasuk kewenangan kementerian kita juga terbatas. Kenapa Pak Wihaji? Stunting disebabkan banyak hal. Saya selalu meyakini bahwa sebuah peristiwa selalu ada sebab, termasuk stunting sebabnya ada. Apa Pak Wihaji? Ada yang karena nutrisi, ada yang karena non-nutrisi. Yang nutrisi karena asupan gizi, yang non-nutrisi karena tadi sebut, karena kurang air bersih, karena tidak ada MCK, kemudian karena sanitasi, dan karena ada juga edukasi. Edukasi juga penting. Bang Dahlan, salah satu sebab stunting itu pernikahan dini. Maka ini teman-teman remaja kita hadirkan. Asupan gizi kita kasih, tiap hari kita kasih makanan bergizi, tapi kalau 14 tahun, 15 tahun menikah, hamil, stunting Bang Dahlan. Menurut Pak Dokter dan Bu Dokter. Maka sebab inilah salah satu perlu edukasi. Ada daerah tertentu, Pak Direksi, Pak BUMN, kadang-kadang, waduh gimana Pak, daripada Bu Saidah, daripada zina, akhirnya udah Pak, daripada zina. Yang begini-begini yang perlu diedukasi. Berapa Pak Wihaji? Lumayan. Pernikahan dini. Nah, itu perlu edukasi. Oke, pernikahan dini aman, gizi aman, tapi ternyata air bersihnya enggak ada. Izin dari TNI, terima kasih. Beberapa kita kerjasama di Papua Pegunungan itu sama TNI. Kemudian di beberapa tempat bersama TNI polisi juga. Karena memang air bersih kurang. NTT lumayan Bang. Lumayan. Air bersih, Papua lumayan. Oke, air bersih oke, pernikahan dini enggak, asupan gizi enggak ada, tapi ternyata ada faktor lain, sanitasinya enggak punya, jambannya enggak ada. Jangan sampai juga karena nunggu jamban 1 tahun kemudian baru ada jamban. Gitu. Apa banyak Pak Wihaji? Banyak. Loh kok tidak semuanya? Tentu inilah yang step by step, sabar. Ini yang mau kita kerjakan. Capaiannya gimana Pak Wihaji? Sekarang saya laporkan. Pada hari ini saya laporkan kepada para orang tua asuh. Karena kita punya 271.000 orang tua asuh. Capaiannya ini Bapak Ibu. Per hari ini silakan Bank Mandiri, BNI, Bank Syariah, Rotari, semuanya. Saya laporkan kepada Pak Ibu secara terbuka. Ini kehadiran Bapak Ibu. Hari ini kita sudah punya anak asuh 1,4 juta anak asuh. Terdiri dari yang sudah kita edukasi 1.100.000, yang 185.000 itu bantuan nutrisi. Pak Wihaji kan sudah ada MBG. Yes. Atas perintah Pak Presiden sekarang sudah ada MBG, makan bergizi ini gratis khusus B3. Ibu menyusui, ibu hamil, balita. Ini adalah bagian saya. Saya ulangi, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tapi memang kita harus mesti sabar bahwa ada beberapa wilayah dan titik tertentu yang memang SPPG-nya belum sampai ke sana. Bang Dahlan, karena itulah kita hadir dan prioritas kita adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan? Itulah potensi stunting. Bang Dahlan, kalau sudah 1000 hari pertama kehidupan kita selamatkan, insya Allah ke depan aman. Tetapi kalau 1000 hari pertama kehidupan yang kita sebut dengan baduta sampai umur 2 tahun stunting yang disembuhkan cuma 20%. Artinya kita kehilangan generasi bangsa 80%
dari yang kena stunting. Misalnya ada 100, berarti ada 20, 20 itu yang kita selamatkan cuma 4. Berarti 16 kita hilang generasi kita. Karena apa? IQ-nya di bawah 78, tinggi badan, berat badan. Karena itulah prioritas saya adalah kenapa ini penting genting ini, karena inilah 1000 hari pertama kehidupan yang kita harus selamatkan sebelum nanti, kalau sudah aman, saya ulangi, sebelum nanti terjadi sesuatu. Tapi kalau sudah aman, it's okay, aman, stunting oke, tinggi badan, berat badan, baru nanti kita urus yang selanjutnya. Harapannya apa? Harapannya dari apa yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu per hari ini, insya Allah bagian dari ibadah, bagian dari sesuatu yang kita menjadi tanggung jawab kepada Bapak sekalian. Kalau kita kapitalisasikan, kira-kira segini Bang Dahlan, kita sudah membantu 291 miliar. Kalau kita kapitalisasikan. Di NTT misalnya, memang SPPG belum masuk, saya kemarin beberapa bulan yang lalu ke Rote Bang. Sudah kita bantu 200 yang keluarga yang berisiko stunting selama 6 bulan ke depan. Untuk kita kasih asupan gizi. Ya sekitar 600 juta. Setiap turun rata-rata segitu. Itu dari Bank Mandiri, BRI, Bu Yuni itu. Dari mana itu NTT ya? Mandiri, makasih ya. Itu di Bank, tepuk tangan buat Bank Mandiri. Kemudian yang di Lampung apa? BNI, Mandiri? Oh PTPN, ada PTPN, terima kasih juga PTPN. Pokoknya kita langsung bentuknya, pertanggungjawabannya, dan itu kita hanya menyampaikan data. Hanya menyampaikan data. Next. Ulangi berarti. Ini presentasi capaian gentingnya per hari ini. Next. Enggak Bapak, saya menunjukkan yang terakhir. Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu bantu. Dari berat badan, tinggi badan, kemudian kesehatan, biar berdampak. Ini yang saya berdampak. Bantuan itu berdampak, betul-betul kelihatan. Dan ini kita selamatkan. Beliau juga tidak minta dilahirkan, tapi Tuhan melahirkan dalam kondisi yang belum beruntung. Apa hubungannya? Maksud saya bahwa ada warga negara kita yang mesti kita hadir juga. Maksud saya itu, pesan saya itu. Next, ini contoh-contoh saja. Ini contoh, termasuk ini contoh yang sudah kita bantu tentang rumah layak huni. Itu Bu, itu di Karawang ya Pak. Ada jamban jadi satu dengan dapur, jadi satu dengan makan, satu dengan tempat tidur. Ya sekarang sudah oke, sudah kita bangunkan. Ya minimal it's okay lah. Ini sama ini di Bandung ya. Kalau nggak salah, saya masih ingat ini di Bandung, ini yang sudah jadi. Next. Ini sumur air bersih di Serang. Oke, next. Oke. Termasuk yang kemarin saya sampaikan juga yang kasus di Sukabumi tentang cacing. Nah, alhamdulillah kita turun tangan, kita bangunkan MCK-nya, saya bangunkan rumahnya, kita bangunkan air bersihnya dengan cepat. Itu dari mana Bu Juni? Dari Rumah Zakat ya? Rotari, makasih ya, dari Rotari, cepat. Tip. Pak Wiyaji kan kementerian. Iya, kita kementerian. Tetapi hari ini butuh pentahelik. Kementerian bagian dari eksekutif. Eksekutif itu tugasnya memang eksekutor. Dan saya hanya menciptakan sistem. Genting ini adalah sistem. Karena ini negara, saya ini pemerintah. Pemerintah tidak bisa personal gitu. Sistem. Persoalan personal itu sudah masuk dalam sistem. Bahwa genting adalah sistem yang kita putuskan melalui permen. Saya bikin permen tentang genting. Itu sistem, dan dengan sistem itulah kita bisa menolong orang melalui sistem. Harapannya sistem inilah sebagai powernya
sebagai kekuatan kita untuk kebijakan. Dan endingnya adalah kita selamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi. Suatu saat setuju tidak setuju, yang duduk di sini bergeser. Suatu saat setuju tidak setuju, barisannya Bang Dahlan, Bu Wamen akan bergeser. Kemudian barengan Pak direksi-direksi kembali maju ke depan. Beliau mungkin satu saat maju ke sini. Yang duduk di belakang satu saat ke depan. Direktur, setelah direktur, deputi, setelah deputi mungkin wamen, menteri dan sebagainya. Apa maksudnya? Setuju tidak setuju, ini yang harus kita selamatkan 20-30 tahun ke depan yang menggeser dan mengganti serta melanjutkan. Setuju tidak setuju. Walaupun Bang Dahlan bahwa kementerian saya kementerian yang tidak bisa cepat bisa dilihat kinerjanya. Kenapa? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini kementerian negara maju. Ciri khas negara maju itu sudah tidak ngurus infrastruktur. Kita ini ngurus manusia, Bang. Jadi kalau menteri, mohon maaf, menteri PU jalan rusak dibangun kelihatan jalannya. Menteri Kesehatan mungkin belum ada rumah sakit, bangun rumah sakit, kelihatan rumah sakitnya. Menteri Perumahan belum ada rumah, dibangunkan rumah kelihatan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang rusak, manusianya. Kapan kelihatan? Bisa 5, bisa 10, bisa 15, sampai 30 tahun ke depan baru kelihatan. Termasuk hari ini, tadi Bang Dahlan bilang 2 anak cukup, itu warisan dari Profesor Dr. Haryono Suyono sebagai Begawan BKKBN. Kalau dulu 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih sehat. Saya kira itu Bapak Ibu, saya mau cerita banyak tapi nanti bahaya. Terlalu terhipnotis jadinya ngantuk. Jadi saya sebenarnya biasanya saya sambutan nggak begini Bang, saya jalan-jalan. Tapi karena ini sudah paham semua, yang penting ini saya laporkan kepada para mitra kita, 271.000 mitra keluarga, termasuk yang Yayasan Kita Bisa kemarin bantu di Depok, dan itu terus kita jalankan. Termasuk tentu ini bagian dari percepatan pelayanan dalam rangka membantu keluarga kita dimanapun berada. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden tentang genting ini, perintah Pak Presiden, oke bagus, lanjutkan. Pokoknya lanjutkan. Walaupun sekarang saya tambah dikit aja. Sekarang alhamdulillah atas perintah Presiden, saya pembantu Presiden, sudah ada MBG khusus Bumil Busui Balita. Kita per hari ini sudah memberikan 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui balita per hari untuk mendapatkan MBG. Tugas kementerian saya mendata, mendistribusikan, dan mengevaluasi serta mengedukasi. Uangnya dari BGN. MBG-nya dari SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tugasnya kita mendistribusikan. Yang tadi ada foto-fotonya tadi mendistribusikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Untuk talkshow-nya nanti dilanjutkan aja ya Pak Deputi, saya izin, saya ada giat lain. Yang penting udah, saya terima kasih. Habis ini yang paling penting program itu adalah kontrol. Program kalau tidak dikontrol, sudahlah pasti gagal. Ini harus dikontrol, harus diawasi, harus dikawal. Dan ini bagian dari warisannya Pak Deputi. Saya untuk kali ini kita kasih tepuk tangan buat Pak Deputi Pak Teguh lah. Ya, kenapa saya sebut warisan? Tanggal 1 November nanti pensiun. Jadi ini dari warisan Pak Deputi. Terima kasih sudah bekerja keras mewariskan genting bersama kita semua. Semoga ini nanti sustainable, terus menerus, dan sampai 0 saya ditargetkan tahun ini 18%, sampai tahun 2029 prevalensi stunting kita 14%. Sementara masih 19,8. Saya yakin tidak bisa kita kerjakan. Kekuatan kita hanya 2, 1 optimis, 2 yakin. Kalau optimis dan yakin kita kerjakan, insya Allah kita baik-baik saja. Dan saya juga termasuk optimis dan meyakini bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sekali lagi saya salam hormat Bapak Ibu, mitra-mitra. Terima kasih dari semua perbankan, dari BUMN, wabil khusus dari Tribun. Terima kasih, ada giat yang hari ini juga saya menikmati
dari holding grup Kompas, bagian dari grup luar biasa, studionya besar. Nanti kementerian bisa meniru ini yang begini-begini boleh. Biar nanti juga gantian kan, gantian tribun kita undang ke kantor gitu, bahwa kita tidak kalah kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Kalau ada salah, ada kurang pas, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Menteri untuk tetap di atas panggung, kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak, karena akan melanjutkan ke agenda lainnya. Kami mengundang Bapak dan Ibu yang ada di sini, Ibu Wakil Menteri, Bapak dan Ibu Mitra Penggerak, CEO Tribun Network, dan juga barangkali Bapak ada yang ingin diundang lagi dari BKKBN barangkali. Baik Bapak Deputi, kami undang untuk, mari kita bersama-sama Bapak Ibu Mitra Penggerak, kami undang untuk boleh berfoto bersama. Silakan mitra-mitra yang hadir dari PTPN, dari manapun, silakan. Ayo. Menjadi sebuah semangat, sebuah komitmen untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Kepala BKKBN, agar gerakan ini tidak berhenti, terus bergulir, semakin besar dan semakin banyak lagi menjangkau Indonesia. Baik, kita arahkan pandangan ke depan Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1, boleh dengan semangat BKKBN ya, keluarga berencana iya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Menteri, Bapak dan Ibu, Mitra Penggerak, orang tua asuh dari anak-anak yang berisiko stunting. Harapan kita dapat juga semakin banyak. Dan berkenan Bapak melanjutkan agenda selanjutnya. Berkenan Bapak Menteri dan Ibu Wakil Menteri untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat karena kita akan melanjutkan diskusi pada pagi hari ini menjelang siang. Bapak Ibu, satu lagi ternyata permintaan khusus agar terlibat semua rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu undangan. Kita akan berfoto dari tempat Anda duduk saja. Kami mengundang rekan-rekan media untuk boleh naik ke atas panggung, mengarahkan kamera dari atas panggung ke seluruh peserta acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikan senyuman terbaik Anda ya. Bapak Ibu, mohon izin agar gambar fotonya juga lebih baik. Mari kita sama-sama berdiri boleh ya. Kita berdiri, kita berikan ancungan tangan semangatnya. Wujudkan generasi emas, solidaritas genting, tumbuh tanpa batas untuk generasi yang bebas stunting. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi dengan semangatnya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, para mitra dokumentasi, terima kasih. Kami silakan untuk boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dalam diskusi interaktif pada pagi hari ini bersama dengan narasumber. Untuk melihat bagaimana gerakan ini dapat semakin besar lagi, kolaborasi nyata dapat dilakukan lintas pihak agar gerakan ini semakin besar dan semakin membawa dampak. Untuk itu kami mengundang untuk bergabung di atas panggung bersama saya, Bapak Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Pak Dahlan berkenan untuk ikut bisa berbincang pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang Ibu Saidah Sakwan, pimpinan Basnas Republik Indonesia bidang pendistribusian dan pendaya gunaan. Terima kasih Ibu. Bapak Deke Sani Suharli, District Governor Rotary 3410. Dan Bapak Fikra Ija, CEO Kita Bisa.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian, boleh sambil dipegang mic-nya sambil barangkali disapa-sapa Bapak Ibu yang ada di sini. Sambil dites ya. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah Mbak Glory. Luar biasa semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi kita sudah melihat penghargaan yang diberikan kepada para mitra penggerak sebagai simbol sebenarnya bahwa gerakan ini perlu kolaborasi. Nah, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir perwakilan paling tidak pihak-pihak yang berkontribusi dengan komitmen yang besar dari awal agar gerakan Genting ini semakin menggema. Sebelum kita masuk ke bagaimana sih masing-masing dari Basnas, dari Rotary, dari kita bisa berpartisipasi dan meluaskan gerakan ini, saya mau terlebih dahulu ke Bang Dahlan nih untuk membuka. Karena Bang Dahlan sebagai media juga kita perlu background dulu ya kepada pemirsa semua yang menyaksikan. Seperti apa sih sebenarnya latar belakang filosofi dari gerakan ini dan bagaimana juga Tribun dalam hal ini terus berkomitmen sejak awal untuk mengentaskan stunting di Indonesia tentunya dengan dukungan penuh dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Silakan Pak Dahlan. Ya, Pak Menteri tadi sudah menjelaskan hebat sekali. Saya bilang beliau orator. Kalau di HMI itu kayak dialog kebenaran, itu kayak filsafat dan kita tidak melihat ini Pak Menteri ada menjelaskan dengan visual yang sangat kuat, dengan logik yang sangat bagus. Apa itu stunting kita udah tahu, kalau kita terlambat melakukannya kita juga tahu resikonya dan saya kira itu part itu udah clear lah. Mungkin yang perlu saya tambahkan gini Pak Menteri. Apa yang menggerakkan orang? Kan ini kan movement. Ya kan? Kalau saya di media Pak, saya bicara, saya sangat percaya bahwa story move people. Jadi kita merasa diri kayak bersaudara bukan karena kita saling kenal, tapi karena kita terbangun story yang sama di kepala kita. Ya. Jadi kayak Negara Kesatuan Republik Indonesia itu story yang ada di kepala kita dan kita tiba-tiba merasa bersatu semua dan kita merasa berbeda dengan orang Malaysia walaupun dengan bahasa yang kurang lebih sama gitu. Jadi stories dan stories Pak Menteri saat ini saya rasa cukup. Persoalannya menurut saya adalah bagaimana forum ini dieskalasi. Jadi makin banyak panggung seperti ini semoga makin banyak yang tergerak. Dan semoga kita bisa dapat 1 juta tahun depan. Itu stories. Nah, yang kedua mungkin yang perlu saya ini adalah, saya rasa pendekatan Pak Menteri ini bagus sekali ini. Ini anti KPK misalnya Pak Menteri. Karena role daripada kementerian itu adalah memberi peta. Di sini loh yang ada masalah, jumlahnya segini, ini alamatnya. Kalau kalian mau intervensi, misalnya teman-teman dari perbankan, Lajismu atau Basnas gitu, siapapun yang mau intervensi ini petanya dan silahkan lakukan sendiri, tidak lewat kementerian. Saya kira itu metode yang bagus sekali ya, mungkin bisa kita tiru untuk gerakan-gerakan lainnya. Jadi tugas kita mungkin di media Pak, mungkin ke Tribun ya, ke teman-teman media yang lain adalah connecting the dots tadi, karena banyak orang baik, banyak. Ada di daerah-daerah itu banyak sekali. Tadi Pak Menteri malah mengatakan orang yang mau memberi itu bukan orang yang berkelebihan, enggak. Bahkan orang yang merasa kurang pun dia merasa sangat bangga kalau dia bisa memberikan sesuatu, ya. Dan itulah kemuliaan Pak. Jadi kemuliaan diukur tidak dari berapa banyak uang kita, tapi berapa banyak yang kita berikan untuk masyarakat dan lingkungan, ya. Itulah manusia mulia dan ya ini forum kemuliaan dan menurut saya jalan menuju surga lah. Baik, jadi gerakan ini memang digulirkan untuk semakin banyak lagi yang terlibat dengan tentunya pemetaan yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh kementerian gitu supaya tidak salah sasaran begitu ya. Petanya semua udah jelas, seluruh kecamatan, seluruh kabupaten udah ada ya. Tinggal bagaimana ini forum ini bagaimana dieskalasi. Mungkin dengan media tentu kita distribusikan ya, tapi tentu sentuhan fisik masing-masing daerah, tokoh-tokoh masyarakat, kalau ini bisa diamplifikasi, saya rasa kita akan kayak 2 anak cukup itu kampanye yang luar biasa, itu stories yang menurut saya
luar biasa Pak. Bergulir menjadi gerakan nasional. Yes, ya. dia jadi Nah, gerakan. bicara soal story tadi, kita mau dengar juga nih dari Basnas. Ibu, boleh dibagikan kenapa Basnas terlibat Bu dalam gerakan solidaritas genting ini? Iya, terima kasih Mbak Glory. Jadi bagi kami di Basnas, bahwa menyiapkan Indonesia ke depan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Indonesia ke depan itu harus kita siapkan sejak hari ini. Apa itu kita siapkan? Yaitu kualitas sumber daya manusia. Nah, menyiapkan Indonesia ke depan itu bukan saja menjadi tanggung jawab negara atau BKKBN, tetapi menurut saya juga ini menjadi tanggung jawab kita semua, warga negara yang ingin Indonesia ke depan itu dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas, diisi oleh orang-orang yang produktif, dan saya yakin Indonesia akan menjadi champion. Nah, mandatori inilah menurut saya yang menggerakkan semua kami, terutama mungkin dari teman-teman yang bergerak di dana sosial keagamaan, dana sosial syariah maupun dana filantropi, kita menggerakkan itu. Kita punya sumber daya, kita punya sumber dana, mari kita kolaborasikan untuk menyiapkan Indonesia. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman hari ini adalah Zismu, Rumah Zakat, Basnas tentu karena sebagai mengorkestrasi kolaborasi kebaikan ini, saya kira banyak intervensi, banyak infrastruktur kesehatan yang kita punya. Di Basnas kami punya Rumah Sehat Basnas, yaitu klinik tanpa kasir yang hari ini 39 klinik kami di berbagai daerah itu melayani mendampingi ibu-ibu hamil selama 1000 hari. Pertama itu kami cek, nutrisinya dicek, dikasih asupan dan juga anak-anak balita. Dan itu semua free. Untuk apa? Untuk Indonesia ke depan. Jadi saya ingin mengajak bahwa jangan berikan tanggung jawab ini hanya kepada satu pihak. Mari kita keroyokan, gotong royong, karena Indonesia ke depan yang akan menjadi bagian dari ekosistem kehidupan anak cucu kita, itu harus kita siapkan hari ini. Dan alhamdulillah lembaga-lembaga seperti kita bisa Lazismu, Rumah Zakat yang kami koordinasikan, tahun lalu kami bisa mengumpulkan dana publik 41 triliun. Tahun ini kami punya target 50 triliun. Saya kira itu sumber daya. BSI Maslahat juga banyak uangnya, dana publik yang itu bisa kita kolaborasikan. Jadi saya kira target untuk menurunkan angka prevalensi sampai 14% itu bukan utopis. Itu angka-angka yang bisa kita jangkau. Ya, angka-angka yang bisa kita jangkau, angka-angka yang bisa kita intervensi. Kami di Basnas secara nasional, karena kami punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan juga teman-teman LAS, ada 180 LAS yang hari ini bergerak secara nasional. Kita kemarin di tahun lalu bisa membangun 11.840 rumah layak huni. Artinya ini social capital. Ini social capital yang tinggal tadi dikonekkan. Nah, siapa yang mau menjadi pakunya ini untuk mengkonsolidasikan? Karena gini Mbak Glory, di dalam ajaran Islam itu di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu disampaikan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jadi kita ini harus takut ya untuk meninggalkan anak-anak yang tidak berkualitas. Itu mandatori. Nah, kalau angka stunting kita ini tinggi, artinya secara mandatori kita belum melaksanakan nih firman ini. Gitu. Nah, untuk itu dana kelolaan yang dimiliki oleh teman-teman saya kira menjadi bagian dari upaya kita untuk merealisasikan apa yang dimandatkan di dalam ajaran ini.
Jadi saya kira itu Mbak Glory, ketemunya dengan Pak Menteri. Baik, Ibu Saida terima kasih. Jadi semangat Basnas dengan apa yang dirancangkan oleh kementerian itu sejalan dan sama-sama ingin percepatan ya Bu ya. Betul, sejalan sebangun. Sejalan sebangun. Dan tentu kita akan sambung lagi semangatnya Basnas ini dengan apa yang dilakukan oleh Rotary Club 3410. Pak boleh disambung Pak Sani. Seperti apa gerakan ini bisa memicu lebih banyak lagi orang tua asuh bergabung dan membesarkan gerakan ini melalui Rotary? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira acara hari ini adalah kita mengukir sejarah, terutama dari Tribun, Mbak. Terima kasih, tepuk tangan buat Tribun. Tadi saya ada yang menyebut saya umur 75 tahun dan dalam perjalanan hidup saya ketemu banyak menteri juga, malahan beberapa presiden di Republik Indonesia di dalam dan di luar negeri. Saya kira kita mesti tepuk tangan dengan menteri ini karena apa? Orangnya saya bilang humble, sangat humble. Terima kasih Pak Menteri. Ya terima kasih Mbak Bu Wamen juga. Ya Rotary saya cerita sedikit. Rotary ini ada di 220 negara di seluruh dunia. Jadi kalau saya pakai pin Rotary, ini kebetulan ini pin kebesaran ya, dari sebagai district governor. Saya suka guyon. District governor itu disebut DG Pak Menteri. Tapi saya bilang ini orang gila, ini dia juga gila karena kok mau bantu-bantu orang yang kurang beruntung, kata Pak Menteri. Saya setuju kata-kata kurang beruntung itu. Dan saya sudah 35 tahun di Rotary. Tahun 90 kami bikin 12 MCK waktu itu, mandi cuci kakus. Di mana di sepanjang Kali Ciliwung itu masih banyak itu yang namanya WC helikopter kalau kita masih dulu ingat. Ya, itu kita sudah mulai. Terus setelah itu program kita yang sesuai itu adalah kita 7 area fokus. Salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak. Kita mendidik juga waktu itu, membuat waktu itu Polindes, Poliklinik Bidan Desa. Mengapa? Karena banyak orang-orang waktu itu puskesmas belum sebagus ini, melahirkan di dukun. Jadi kematian ibu dan anak itu besar sekali. Kami udah mulai waktu itu di tahun 1990. Jadi setelah saya mau diangkat jadi district governor, saya pikir udah tanggung lah 75, berkarya aja sedikit lagi. Kami minggu lalu baru pulang dan kebetulan salah satu mantan kita sebut pas presiden di Palembang, Rotary ke Palembang itu anak buahnya beliau, Ibu Maria Ririn. Ya, mudah-mudahan beliau menonton. Kami itu diajak naik speedboat yang lebarnya cuma 1,5 meter. Dimuat 25 orang, ngeri sekali ya. Saya beli sendiri, saya pakai pelampung. Masuknya itu enggak ada pintu Pak Menteri, Pak teman-teman semua. Masuknya dari depan, jadi kaca depannya mobil itu dibuka kayak mobil itu. Jadi kalau lewat itu kena aliran sungai, bang, gitu. Wah itu seperti mobil yang enggak ada shock breakernya, seperti jalan rusak gitu. Terus pakai pelampung, baru kepikir kalau kapal itu pecah nggak bisa keluar tuh Pak. Masih pakai pelampung celaka itu. Nah kami ke sana ke namanya Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi jalan itu kalau jalan darat 8 jam. Jadi kami pakai speedboat 1,5 jam. Yang ikut sama saya karena program Rotary Club dari Korea dengan Indonesia mensuplai seluruh peralatan modern di rumah sakit yang tidak dicapai oleh puskesmas. Orang Koreanya turun semua.
Ya, yang herannya itu turun dari pelabuhan kecil tuh naik mobilnya yang dijemput itu pick up. Ibu nggak pernah naik pick up lagi kan? Saya naik pick up, nggak ada AC. Jadi kalau nggak ada AC galeng-galeng kepala aja supaya dingin, itu padahal makin panas. Nah, orang yang saya tanya yang bekas past district governor itu dia pakai ini, pakai mobil di Korea itu pakai Hyundai paling mahal yang harganya miliaran. Di situ dia berdiri Pak di atas mobil pick up. Wah, itu ngeri sekali. Tapi mereka rela untuk membantu. Jadi program kami di Rotary untuk stunting ini kami mulai dari tahun 2003. Saya hanya menjabat 1 tahun. Jadi setiap district governor itu cuma menjabat 1 tahun. Tapi alhamdulillah bersyukur kita program stunting ini adalah program kami Pak. Jadi Rotary itu Bapak enggak usah khawatir, saya enggak jadi district governor lagi. Mohon maaf Bapak juga nanti akan naik pangkat lebih gede lagi. Program Rotary untuk stunting akan diteruskan. Yuk kita tepuk tangan untuk Rotary dong. Wah, terima kasih Pak Sandi ya. Artinya banyak pihak yang mau turun tangan langsung bahkan melihat kondisi dan membantu dari dalam negeri maupun dari luar negeri bergabung di Rotary. Pak Sandi kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya karena kita ingin mendengar juga nih bagaimana kita bisa sebagai platform yang kita kenal gotong royong nasional gitu ya. Kalau ada giat, ada kepedulian tuh biasanya kok bisa langsung mengumpulkan begitu banyak masyarakat yang peduli. Mas Fikra mungkin boleh cerita, apa yang menggerakkan kira-kira social engineering ini ya, yang bisa menggerakkan masyarakat ini kok bisa bergotong royong untuk menghimpun dana, membantu gerakan stunting ini atau cegah stunting ini. Silakan. Terima kasih Mbak Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pertama-tama saya juga pengen sikat apresiasi kepada Pak Menteri. Pak Menteri ini yang saya terakhir ketemu, kayaknya Menteri dengan anak-anak paling banyak. Karena kader-kader generasi berencana semua manggilnya Ayah Wi Haji. Ayah gitu. Tapi anak ideologis ya Pak, bukan anak biologis ya. Baik, ya Mbak Glory, jadi pertama-tama saya senang sekali karena dari Kemenduk Bangga, Pak Menteri BUMN juga menamakan ini sebagai gerakan gotong royong ya. Tadi di layar ditampilkan, jadi memang ini penting sekali untuk ada shared ownership atau kepemilikan bersama, mesti dikeroyokin gitu. Kami ini kan fungsi sebagai aplikator sebenarnya asistennya orang-orang baik nih seperti Mbak Glory yang pengen donasinya itu lebih maksimal dampaknya. Karena bareng-bareng, karena gotong royong. Karena terjadi kalau tadi bahasa Pak Menteri pentahelix collaboration ya atau kolaborasi lintas sektor. Betul sekali yang disampaikan Pak Menteri bahwa kedermawanannya masyarakat Indonesia, ini Nyai Saida juga pasti bisa mengaminkan, itu tidak kenal latar belakang. Boleh jadi ada yang bisa donasi 1 miliar itu mudah, tapi tidak sedikit yang donasi setiap hari Rp1.000. Itu kenapa di aplikasi kita bisa dalam 1 tahun itu memfasilitasi kurang lebih ya 31 juta transaksi, yang ada tadi 10 juta, Rp1.000, Rp10.000, yang kalau dirata-ratakan itu 1 detik pasti ada donasi berarti. Setiap detiknya orang Indonesia berbagi hanya di 1 platform, belum yang lewat Basnas, belum yang via Rotary, belum yang via berbagai lembaga-lembaga di sini. Jadi tepuk tangan buat kita semua yang sangat dermawan ini. Nah tadi kalau bicara social engineering, kita butuh bukti nyata Mbak Glory. Karena kedermawanan ini perannya bisa sangat besar kalau disalurkan secara strategis dan sinergis. Itulah kenapa saya senang sekali kita tidak hanya bicara data dan evidence base ya. Karena manusia yang digerakkan oleh seperti Pak Bambang bilang, digerakkan oleh rasa ya Pak ya. Rasa ini tergerak oleh cerita. Oleh tadi contoh-contoh keluarga yang betul-betul menerima manfaat. Jadi dengan adanya orkestrasinya Kemenduk Bangga melalui Genting, menurut saya akan sangat memudahkan banyak masyarakat yang kalau bicara stunting mungkin iya penting ya, kita tidak boleh meninggalkan generasi lemah. Tapi uang 10.000 saya bisa jadi apa? Nah kalau kita bersama-sama disalurkannya secara sinergis dan strategis, lalu ada feedback loop, nanti disiarkan di media, disiarkan di platform, disiarkan oleh lembaga, itu kan lama-lama masyarakat semakin percaya diri bahwa saya mau menjadi orang tua asuh di program Genting ini. Mudah-mudahan tadi target 18% tahun ini itu bisa tembus lebih rendah lagi. Wow, harapan kita itu. Mas Rika sedikit lagi ya.
Indonesia menuju ke generasi emas 2045. Ini kan generasi Z-nya mulai banyak, generasi milenialsnya yang generasi produktifnya juga akan semakin meningkat jumlahnya. Yang nyumbang tuh banyak kan sekarang ini anak-anak muda udah mulai masuk, terlibat, atau masih perlu digerakkan lagi? Apa yang bisa dilakukan nih untuk melibatkan banyak generasi muda yang jumlahnya hampir setengah penduduk Indonesia sekarang? Terima kasih Bang Luri. Kita bisa, mungkin ini data khusus kami ya, nah, mungkin Bu Saidah punya data sendiri, Dr. Sani juga. Kalau di platform kami uniknya cukup tidak kenal usia. Jadi dari yang usianya tadi kalau bahasanya Pak Menteri kolonial gitu ya, atau mungkin Gen X, baby boomer, itu mereka menyumbang via biasanya transfer langsung atau website. Nah kalau yang lewat aplikasi itu biasanya yang usianya lebih muda gitu, ada yang milenial, ada yang Gen Z, bahkan yang sekarang usianya masih anak SD pun juga kita lihat ada yang diisiin sama orang tuanya biar mereka belajar berbagi setiap hari. Jadi artinya berbagi dan kedermawanan ini alhamdulillah di Indonesia nggak kenal usia, emang itu udah jadi budaya, tinggal gimana tadi kalau bahasanya Bu Saidah kan social asset ini ya, social capital ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memberi harapan buat bangsa ini. Wah, luar biasa sekali. Saya kembali lagi ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, jika tadi kita mendengar ini kayaknya asetnya, semangatnya gitu ya, apa yang sudah dibangun luar biasa. Melihat ke depan apa yang perlu lagi untuk membakar gerakan ini semakin besar, semakin masif, dan apa yang masih menjadi tantangan? Silakan Pak Dahlan. Kita butuh Dr. Sony ini kayak seluruh kota, 514 gitu ya. Karena networknya, wisdomnya, kemampuan menggerakkan gitu ya. Kita butuh kayak gini lagi, 514 gitu. Usiamu berapa? Usia berapa? 34. Jadi kalau 30 tahun lagi kita masih ada generasi yang bisa meneruskan gerakan filantropi. Dan kita butuh orang ini lebih banyak lagi gitu ya. Kita butuh Ibu Saidah itu lebih banyak lagi. Gimana supaya ini tidak hanya di Jakarta sih. Ya, jadi karena kita punya jaringan banyak ke daerah dan saya tahu kadang-kadang apa yang kita pahami di Jakarta bisa dipahami berbeda dengan daerah. Yang kedua begini, ini saya rasa diskusi kita hari ini kan sangat baik ya. Masa sangat produktif, men-trigger kita untuk berpikir. Kira-kira apa kontribusi yang paling bagus yang kita bisa lakukan ya? Kan itu, seberapapun kecilnya, ini tidak tentang berapa miliar, tapi seberapapun kecilnya. Kalau misalnya tadi tantangan dari Pak Menteri adalah 3 juta jamban gitu ya. Saya jadi berpikir begini Pak Menteri, 3 juta jamban. Kalau satu jamban itu normal 5 juta, kita challenge tuh orang-orang arsitek. Bisa nggak desain jamban kakus yang kira-kira 30% lebih murah dari harga normal. Jadi dia nggak mengkontribusi sebenarnya, tapi dia mereduce cost. Dengan demikian kita bisa menghasilkan 3 juta jamban dengan 30% lebih murah. Jadi menurut saya ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita kontribusikan. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Saya juga ingin mendengar kembali nih Bu Saidah, barangkali ada pesan seperti apa yang bisa kita bagikan kepada masyarakat agar semangat berbagi, semangat kepedulian sosial ini dapat tumbuh menjadi budaya yang berkelanjutan, karena harapan kita ini tidak berhenti di sini. Silakan Bu Saidah. Alhamdulillah di Indonesia ya, berkat kedermawanan, kita 5 tahun ini itu selalu menjadi juara tingkat dunia kedermawanan. Jadi World Giving Index. Jadi betul-betul Indonesia 5 tahun ini betul-betul champion. Dan itu ditunjukkan bukan sekedar survei, tetapi juga penghimpunan di kami, ya, penghimpunan di Basnas. Jadi Basnas itu setiap tahun Pak Menteri, itu kenaikannya 30% Pak. 30%. Jadi ketika Pak Menteri ini kemarin kena efisiensi, gitu, ya kami sih senyum-senyum aja Pak. Kalau yang kena efisiensi datanglah ke Basnas. Jadi kami banyak kolaborasi karena di saat APBN efisiensi, kami tuh naik Pak, growth. Ini terkait dengan tadi kedermawanan. Nah, kami memang concern pada social capital ini, Mas Dahlan, itu tunnya harus dinaikkan, harus dijaga.
Jadi tone kedermawanan itu harus kita jaga. Dengan apa tadi? Dengan program-program yang ditawarkan oleh Pak Menteri secara produktif dan itu impactful. Saya yakin kalau program-program yang kita tawarkan itu impactful, itu donasi itu enggak perlu didorong-dorong. Itu datang sendiri. Pengalaman kami di Basnas, itu kami biasanya mungkin di Lazismu juga, teman-teman rumah zakat juga. Contohnya gini, kita ini butuh jamban, berapa ribu, sudah kita lelang saja. Kita butuh jamban sekian ribu, itu nanti donatur akan memilih. Saya akan jamban yang di sini, itu juga yang di kitabisa.com juga begitu. Jadi kami enggak banyak-banyak Pak, anak Gen Z itu. Dan terus terang di Basnas 70% muzaki dan donatur kita itu adalah Gen Z. 70%. Ya, walaupun kecil-kecil tapi jumlahnya jutaan. Dan itu repeat terus. Dan kadang-kadang lucu-lucu. Dia pokoknya besok mau ujian TOEFL. Itu sekarang donasi, Pak. Minta didoakan. Gitu. Besok mau apa? Dia donasi. Dan itu nyata di dalam permintaan di note itu. Jadi kami itu suka ketawa gitu. Besok yang mau akad nikah, donasi minta didoakan. Jadi keyakinan bahwa donasi atau sedekah yang mereka berikan itu akan membawa impact, itu sekarang masih kuat. Dan tone ini harus terus dinaikkan. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang baik yang mau kolaborasi. Nah, Pak Menteri ini sudah sangat baik untuk merekatkan semua sumber daya yang kita punya dan diarahkan kepada hal-hal yang punya impact jangka panjang. Apa itu? Ya tadi, menyiapkan anak-anak Indonesia dengan kualitas kesehatan yang baik, kualitas pendidikan yang baik, kualitas keluarga yang baik. Saya kira kalau Pak Menteri sukses, itu tugas saya, mandat saya di Basnas sukses juga. Karena apa? Karena angka kemiskinan yang ada di kami yang sekarang masih 24 juta Pak ya. Kita masih punya agenda 24,3 juta mustahik yang hari ini harus kita entaskan. Dengan berbagai kolaborasi ini, saya kira akan akseleratif, akan cepat gitu kalau ada yang mengorkestrasi. Nah, gerakan ini saya kira menjadi orkestrasi kebaikan yang sangat baik untuk Indonesia. Gitu Mbak Gloria. Luar biasa Ibu Saida, terima kasih. Pak Sani, boleh Pak, bagaimana kolaborasi Rotary juga dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan media, dengan akademisi dan lebih banyak lagi lembaga untuk bisa mewujudkan, memperkuat ketahanan keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita yang terancam stunting. Silakan Pak. Iya, kalau Ibu tadi bilang genset ya, Ibu masih genset Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Kenapa? Genset itu bukan dari umur ya, dari semangat Bu. Betul ya. Malahan genset saya dan Ibu ini dibutuhkan untuk menyemangati genset-genset yang sebenarnya. Gitu. Jadi program Indonesia Emas 2045 itu harus adalah tanggung jawab kita bersama-sama, bukan yang hadir di sini tapi di seluruh Indonesia. Rotary tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas manusia dan sumber daya manusia, karena dari anak-anak yang lahir sekarang dan yang akan datang itu sudah seharusnya enggak boleh stunting lagi. Dan salah satu program dari ini juga ada hubungannya dengan stunting, makanya saya sebut adalah program pemberantasan polio. Mesti diketahui bahwa di Indonesia sekarang cuma 99,99% zero polio. Jadi untuk generasi yang akan datang, terutama untuk yang stunting ini,
Tidak ada lagi orang yang enggak ada punya lengan, orang yang jongkok. Dan itu program dari Rotary International di seluruh dunia. Nah, terus program air Pak Menteri juga kami sangat concern. Kalau dilihat dari Google ya, mungkin Jakarta ini baru 70% bisa dipenuhi oleh PAM. Ya. Dan maaf ya bagi orang-orang yang sekarang ini PAM itu bukan perusahaan air minum. Mohon, kita minumnya air yang botol aqua. PAM sekarang perusahaan air mandi. Itu guyon aja ya. Nah, dan saya begitu juga, saya enggak minum airnya di distillation atau di reverse osmosis. Jadi jangan khawatir Pak Menteri, kita boleh berganti program cegah stunting ini yang penting, yang genting dan penting akan kita lanjutkan, dan saya juga akan mendeliverikan suatu program ini bahwa ini adalah program di dalam 7 area fokus itu adalah kesehatan ibu dan anak. Ibu dan anak ya. Jadi saya kira-kira begitu ya. Baik. Mudah-mudahan untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Sani. Mas Fikra, boleh sebagai penyemangat kita di penghujung diskusi ini, karena saya yakin apa yang kita bicarakan ini terus akan dilanjutkan dan digemakan lagi. Bagaimana juga nih peran dari Kita Bisa, Yayasan Kita Bisa, dan banyak ya tentu aplikator lain itu bisa mendukung terus gerakan genting berlanjut. Baik, terima kasih. Memang tadi tantangan ini kan tantangan generational ya, mungkin dampaknya baru terlihat satu generasi keluarga, tapi yang kita perlu kroyokin bersama adalah memberikan harapan dan optimisme dengan quick wins, milestones. Yang sebetulnya terdekat adalah hidup-hidup keluarga yang melalui program genting ini bisa terlihat langsung bedanya. Tadi kan dari foto before afternya aja itu bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat ya Pak Dahlan ya. Ini yang harus terus di broadcast, bahwa partisipasi publik tadi yang mungkin hanya 1.000 karena dia mau akad nikah atau mau ujian gitu ya, itu berarti bagi seorang keluarga, satu keluarga yang sesama di Indonesia ini. Nah, itulah yang perlu terus kita amplifikasi bersama-sama supaya terjadi efek akselerasi. Karena kalau enggak kadang-kadang kita agak merasa pesimis kan, emang bisa stunting itu turun berapa cepat gitu. Tapi terlepas nanti statistik yang mengikuti hasilnya, ada kehidupan-kehidupan real keluarga yang terdampak dari filantropi bersama kita. Nah itulah yang kalau sendiri susah, makanya bersama-sama insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Terima kasih Mas Frika, terima kasih Ibu Saidah, Pak Sani dan juga Pak Dahlan. Upaya baik yang sudah dilakukan ini menjadi langkah yang semakin panjang lagi dengan mengajak semakin banyak lagi orang untuk hasil yang sama-sama bisa kita saksikan Indonesia Emas ya. Mudah-mudahan Indonesia tidak hanya bebas stunting, tapi juga Indonesia bisa menjadi generasi-generasi emas. Terima kasih sekali, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk para narasumber yang sudah hadir. Kami undang untuk kembali ke tempat. Bapak-bapak, Ibu terima kasih. Dan tentunya dibutuhkan juga kolaborasi dan juga semangat kita bersama agar apa yang sudah diawali terus berlanjut dan apa yang sudah berlanjut semakin besar lagi. Prevalensi stunting di Indonesia bisa menurun dan Bapak Ibu upaya kita untuk mencapai generasi emas dapat terwujud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara pada hari ini. Para mitra penggerak, para mitra kerjasama yang sudah ikut berpartisipasi kami ucapkan juga banyak terima kasih. Dan terutama juga kepada Kementerian yang terus mendukung agar stunting di Indonesia bisa semakin turun dan hingga sampai mencapai 0%. Terima kasih banyak Pak Menteri, Ibu Wamen sudah hadir. Dan Bapak Ibu sekalian, usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting dan Indonesia Emas 2045. Saya Glory Oyong pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.